Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan menjelaskan tentang dari kelompok atau meja 19. Saya Irma Dian Pratiwi, NPM 18007 dengan rekan saya Fitrul Bahri Afandi, NPM 18112. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 yaitu statistika inferensi. Di mana statistik inferensi di sini dijelaskan ada one sample test and two sample test dan satu dengan studi kasus. Statistik inferensi adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan sebagian data atau data sampel yang dipilih secara acak dari seluruh data yang menjadi subjek kajian atau populasi tertentu. Di sini, statistik inferensial berfungsi meramalkan dan mengontrol keadaan atau kejadian. Fungsi statistik untuk memprediksikan atau mengontrol tentang semua atau populasi berdasarkan data atau gejala dan peristiwa yang ada dalam suatu penelitian. Karena itu, bagian ini dimulai dengan estimasi dan hipotesis. Di sini terdapat ruang lingkup statistika inferensia. Yang pertama, satu, probabilitas atau teori kemungkinan. Yang kedua ada distribusi teoritis. Yang ketiga ada sampling dan data sampling distribusi. Yang keempat ada pendugaan populasi atau teori populasi. Di mana yang kelima ada uji hipotesis rata-rata. Yang keenam analisis korelasi dan uji signifikan. Yang ketujuh ada analisis regresi untuk peramalan. Yang kedelapan ada analisis varians dan yang terakhir ada analisis covariance. Nah, di sini terdapat one sample test, di mana one sample test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas dan digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Di sini terdapat two sample test, di mana two sample test adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rata-rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau berskala rasio. Nah, di sini dalam sebuah studi kasus yang telah saya bawakan ada identifikasi variabel, di mana identifikasi variabel untuk laporan ujian global adalah yang pertama ada variabel terikat, di mana variabel terikat adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam studi kasus ini, variabel terikatnya adalah jumlah kata yang dibaca oleh siswa SMPN 4 Palangkaraya. Yang kedua ada variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang dipengaruhi variabel terikat. Dalam studi kasus modul ini, variabel bebasnya adalah treatment baca yang dilakukan oleh siswa SMPN 4 Palangkaraya. Nah, studi kasus yaitu sekolah merupakan pusat pendidikan formal yang mempunyai peranan penting dalam usaha mencerdaskan anak bangsa. Dalam layanan pendidikan terdapat beberapa layanan untuk mencerdaskan para siswanya. Dalam hal ini, beberapa siswa SMPN 4 Palangkaraya mengalami kesulitan dalam belajar dan menelaah penjelasan dari guru. Oleh sebab itu, SMPN 4 Palangkaraya membantu siswanya dalam menghadapi permasalahan sekolah dan dalam kesulitan belajar. Salah satu layanan pendidikan yang dilakukan oleh SMPN 4 Palangkaraya adalah melakukan treatment baca yang diawali dari beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam belajarnya. Nah, di sini terdapat data untuk treatment baca dari nomor 1 yaitu diawali dengan nama Vika Rifai dengan jumlah kata sebelum treatment 687, dengan jumlah kata setelah treatment yaitu 860, sampai pada nomor 20 atau anak ke-20 dengan nama Tria, yaitu jumlah kata sebelum treatment yaitu 699 kata dan jumlah kata setelah treatment yaitu 978 kata. Di sini ada hasil dan pembahasan, yaitu yang pertama adalah dengan cara perhitungan manual, di
dimana yang pertama ada one sample t-test dengan jumlah kata sebelum treatment. Jadi di sini dimasukkan 20 data sebelum treatment, diawali dengan nomor 1 dengan data 687 dan diakhiri dengan tria yaitu 699. Di sini kita menghitung mean dengan rumus sigma X per N, yaitu jumlah semuanya dibagikan 20, yaitu N berdasarkan jumlah data, didapatkan hasil 766,15. Yang kedua, terdapat standar deviasi, yaitu dengan rumus akar sigma X1 min X bar kuadrat per N min 1 dengan hasil 195,911. Terdapat SE min, yaitu standar deviasi dibagi dengan akar N, yaitu standar deviasi yang sudah dihitung yaitu 195,911 dibagi dengan akar 20, didapatkan hasil 43,80. Dihitung yaitu X bar min mu 0 dibagi standar deviasi per akar N, didapatkan hasil 6,07. Jadi dihitung dari jumlah kata sebelum treatment didapatkan hasil 6,07. Begitu pula dengan perhitungan jumlah kata setelah treatment, yaitu diawali dengan angka 860 dan diakhiri dengan jumlah kata 978 dengan jumlah treatment tersebut. Nah, didapatkan hasil min yaitu 994,9 dan standar deviasi 160,2 dengan rumus yang sama dengan yang di atas, yaitu si SE min yaitu 35,811. Didapatkan T-hitung juga, yaitu dengan rumus X bar min mu 0 per standar deviasi per akar N, yaitu didapatkan hasil 13,81. Jadi T-hitung dari jumlah kata setelah treatment adalah sebesar 13,81. Di sini menghitung two sample t-test, yaitu dengan perhitungan manual. Kita masukkan tabel yang awal tadi dengan jumlah kata sebelum treatment, diawali dengan 687 dan diakhiri dengan 699. Nah, jumlah kata setelah treatment diawali dengan 860 dan diakhiri dengan 978 dengan jumlah 20 siswa. Didapatkan hasil min sebelum treatment yaitu 766,15. Min sesudah treatment yaitu 994,9. Jadi nilai rata-rata dari 20 jumlah kata sebelum treatment adalah sebesar 766,15 dan 994,9. Dengan standar deviasi yang pertama adalah 195,911, dengan standar deviasi kedua yaitu 160,2. SE min yaitu yang pertama SE min dengan kata sebelum treatment yaitu 43,81, dengan kata sesudah treatment didapatkan hasil 35,81, di mana SP kuadrat yaitu 32.021,13 dengan T hitung min 12. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi dari one sample t-test and two sample t-test dengan menggunakan Minitab. Di sini masukkan jumlah kata sebelum treatment dan sesudah treatment dengan cara mengcopy paste dari hasil laporan. Nah, di sini kita tekan start, kemudian kita pilih basic statistik, kemudian pilih one sample t-test untuk mencari one sample t-test. Nah, ini kita masukkan jumlah kata, kita select. Jumlah kata setelah treatment juga kita select. Centang perform hipotesis test. Kemudian masukkan 20 option dengan confidence level 95,0. Oke, kita tekan OK. Maka muncullah one sample t-test dengan jumlah kata sebelum treatment dan sesudah treatment. Untuk mencari two sample t-test yaitu sama, kita tekan start, kemudian kita pilih basic statistik.
kita cari to sample t-test. Nah, ini to sample t-test, yaitu sampel pertama kita isi dengan jumlah kata sebelum treatment, sampel kedua kita isi dengan jumlah kata setelah treatment. Option dengan confidence level 95,0, di mana hipotesis difference yaitu 0,0, kita centang assumes equal variance. Kita klik OK, kita klik lagi OK. Nah, ini kita dapatkan to sample t-test dengan data sebagai berikut. Setelah kita bisa mencari to sample t-test, maka kita mencari uji variance. Nah, kita klik start, basic statistik, kita cari to variance. Nah, kita pilih tadi each sample is in tone column. Sampel pertama kita isi jumlah kata sebelum treatment. Sampel kedua kita isi jumlah kata setelah treatment. Kita option dengan confidence level 95,0, hipotesis rasio 1. Kita centang use test. Oke. Kita klik OK lagi. Maka didapatkan hasil uji variance sebagai berikut. Ini adalah hasil uji variance, di mana variabelnya berjumlah 60 dengan N60 dengan diketahui standar deviasi dan variance. Kemudian setelah itu kita sudah mendapat hasil dari data tersebut, kita masukkan ke dalam laporan ujian global. Kita masukkan. Nah, di sini print out dan hasil analisa output. Yang pertama ada one sample t-test, yaitu jumlah kata sebelum treatment, di mana didapatkan DF t-tabel yaitu DF sama dengan N-1, yaitu 20-1 sama dengan 19. T-tabelnya didapatkan hasil 2,09, di mana kita harus membuat kurva, yaitu di tengah ada daerah penerimaan H0, di samping kanan dan di samping kiri ada daerah penolakan H0, di mana daerah penolakan itu biasanya diarsir ya. Nah, didapatkan hasil T hitung yaitu 15,32 dengan T tabel 2,09. Maka didapatkan kesimpulan yaitu karena T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 15,32 lebih besar dari 0,975, sehingga H0 ditolak dan P value lebih kecil 0,05 sama dengan 0,000, lebih kecil daripada 0,05, sehingga H0 ditolak. Maka ada perbedaan secara nyata dari jumlah kata sebelum treatment. Di sini juga ada jumlah kata setelah treatment. Didapatkan hasil output seperti ini. Dengan perhitungan T tabel didapatkan hasil 2,09. Kita buat kurvanya lagi dengan daerah penolakan di samping kanan dan di samping kiri dengan diarsir, dan daerah tengah dengan daerah penerimaan H0. Didapatkan T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 25,12, lebih besar daripada 0,975, sehingga H0 ditolak dan P value lebih kecil dari 0,05 sama dengan 0,0000, lebih kecil dari 0,05, sehingga H0 ditolak. Maka ada perbedaan secara nyata dari jumlah kata setelah treatment. Di sini kita juga dapat hasil output dari uji variance to sample, yaitu didapatkan kesimpulan karena P value lebih besar dari 0,05 sama dengan 0,388. Nah, T value kita dapatkan hasil seperti ini. Kita membuat kurva lagi dengan daerah penerimaan dan penolakan, maka didapatkan kesimpulan T hitung lebih kecil dari T tabel,
yaitu min 4,04 lebih kecil dari 2,028, sehingga H0 diterima dan p-value kurang dari 0,05 sama dengan 0,000 kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak. Maka ada perbedaan secara nyata dari jumlah kata sebelum treatment dan jumlah kata setelah treatment. Nah, itu hasil dari ujian global, laporan ujian global. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitratul Bari Afandi, NPM 112, akan menjelaskan tentang modul 6, yaitu analisis cluster. Analisis cluster yaitu analisis cluster, identifikasi, dan studi kasus dari jurnal. Yang pertama, clustering. Clustering adalah proses mengelompokkan objek berdasarkan informasi yang diperoleh dari data yang menjelaskan hubungan antar objek dengan prinsip untuk memaksimalkan kesamaan antar anggota satu kelas dan meminimumkan kesamaan antar kelas atau cluster. Tujuan utamanya adalah mengelompokkan objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek-objek tersebut. Objek bisa berupa produk, benda, serta orang. Objek tersebut akan diklasifikasi ke dalam satu atau lebih klaster, sehingga objek-objek yang berada dalam satu klaster akan mempunyai kemiripan satu dengan yang lainnya. Hierarkian cluster. Kamis cluster adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Identifikasi variabel. Pertama, variabel terikat. Variabel terikat ini variabel yang perubahannya dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam hal ini, variabel terikatnya adalah nilai skala atau nilai Cassirer. Kemudian, variabel bebas. Variabel bebas ini variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun variabel bebas yang berpengaruh dalam hal ini adalah responden. Oke, di sini adalah jurnal yang saya pakai. Studi kasusnya, Kabupaten Semarang merupakan wilayah Provinsi Jawa Tengah, di mana secara administratif wilayah ini dibagi dalam 19 kecamatan, 27 kelurahan, dan 208 desa. Suatu wilayah mempunyai karakteristik tertentu yang meliputi aspek fisik dan aspek non-fisik. Dalam hal ini, pemerintah desa menyediakan data tentang keberadaan, ketersediaan, perkembangan potensi yang dimiliki setiap wilayah administrasinya. Potensi ini meliputi sosial, ekonomi, dan pendidikan. Pada hal ini, pemerintah desa menggali tentang potensi desa atau yang biasa disebut posdes dalam hal pendidikan. Data yang diambil berdasarkan pengelompokan dengan menggunakan analisis cluster mengenai pemanfaatan sumber daya alam untuk kewirausahaan desa Jatikarya di kota Semarang dengan menggunakan pemanfaatan sumber daya alam. Ini diharapkan akan menunjang perekonomian serta potensi desa. Adapun data-data yang telah didapat memiliki 3 atribut penting dalam tolak ukur pemanfaatan SDA untuk potensi desa. Ini adalah variabel yang digunakan, yaitu jumlah produksi telur asin, jumlah produksi jagung, dan jumlah produksi palawija. Oke, sekarang kita lanjut ke aplikasi SPSS. Sini di variabel view, kalian isi variabelnya dengan variabel yang kalian dapat. Dan juga di sini tipe data yang kalian gunakan untuk variabelnya. Ini juga tidak bisa menggunakan spasi karena tidak bisa membaca non yang itu spasi. Misalnya saya isi dengan scale, kemudian di data view akan tampak seperti ini, dan ini kalian isi dari data yang kalian dapat. Kemudian kita bagian ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk analisisnya dan non-hierarki, kita akan langsung ke analyze, classify, dan cluster. Nah, ini tiga-tiganya kalian dari sini aja. Kemudian kalian lihat itu 10
nilai klaster dari yang pertama Racing 382 dan klaster kedua 331. Kemudian tercipta iteration history, yaitu dengan iteration 2 kali, yang pertama dan yang kedua ada ini. Kemudian final cluster center, nilainya cluster pertama diproduksi masing-masing dan ini untuk cluster kedua. Kemudian untuk ANOVA juga ada semuanya di sini. Kemudian untuk number of cluster, ini cluster pertama ada 6, cluster kedua ada 24, dan cluster yang balik ada 30, serta cluster yang minus ada tidak sedikit pilihan 0. Jadi ini data kita tercluster semua. Nah, sekarang untuk yang analisis yang hierarki, caranya sama, classify yang hierarki cluster. Nah, ini ketiganya dari variabel tadi kalian pindahkan ke sini. Yang ini kalian biarkan tidak apa-apa, tapi ini harusnya pindah ke sini. Tapi karena ini cuma 3, jadi cuma 3 aja. Ini jangan lupa dicentang. Ini juga yang kedua. Tunjukkan. Kemudian sudah. Dan ini. Semua langsung kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini ada test processing summary. Di sini adalah persentase di mana data kita sudah 100% tercluster. Kemudian di sini ada proximity matrix, di mana jika nilai euclidean semakin kecil, maka dalam data tersebut data bisa menjadi satu cluster atau bisa lebih dekat dengan data yang lain. Nah, ini kemudian ada agglomeration schedule, yaitu pengelompokan data cluster secara bertingkat setelah tadi diukur jaraknya. Ini jaraknya ada di nilai koefisiennya. Nah, kemudian di cluster membership kita pakai yang subcluster. Di sini kita sesuaikan aja, yang ini jika angkanya 1 berarti dia di cluster pertama, seterusnya seperti itu. Kemudian histogramnya sendiri, ini ada cluster yang paling jauh itu antara data kelima dengan yang ada di sini. Jadi seperti itu di aplikasi SPSS-nya. Ini ada hasil dan pembahasan dari aplikasi yang sudah kita jalankan tadi. Yang pertama, initial cluster center. Di sini cluster 1 dan nilai pada semua variabel tinggal kita masukkan aja nilainya di sini. Kemudian di iteration history, tabel di atas menunjukkan bahwa proses clustering melalui 2 tahapan yang sudah optimum. Kemudian jarak minimum cluster pusat yang terjadi sebesar ini didapat dari ini. Kemudian final cluster center, ini juga ambil sama kayak yang tadi, cuman ini dilakukan yang 3 tahapan iterasi. Kemudian ada tabel ANOVA. Di sini variabel yang paling menunjukkan adanya perbedaan adalah variabel produksi jagung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F besar 64,5 dan X dan nilai 0,0. Sedangkan variabel yang menunjukkan adanya persamaan adalah variabel palawija dengan nilai F 0,41 dan 0,527 sehingga semakin besar nilai F, maka semakin besar pula perbedaan variabel pada cluster yang tertentu. Kemudian ini ada number of case. Di sini cluster 1 ada 6 data, cluster 2 24 data,
dan terdapat responden semua yang valid, 30 data dan tidak ada data yang hilang. Ini juga presentasinya 100%. Ini tabel metrik dimana jarak Euclid yang terkecil ada pada data nomor 26 dengan nilai koefisien 36,0. Kemudian ini ada step 1 membentuk klaster peramatan data 15, 26 dan jarak 36. Selanjutnya dengan step 11 dengan data 15 dan 17 dengan jarak 434 dan seterusnya. Kemudian kita sampai pada kesimpulan dan saran. Di sini juga dibahas diambil dari hasil pembahasan dan analisanya tadi. Kemudian mengerti klaster peroleh hasil bahwa yang valid 100% dan jarak Euclidean terkecil dengan nomor 26 dan nilai koefisien 36. Nah, itu tadi penjelasan dari model 6 yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya harap maklum karena saya manusia dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini juga sekaligus mengakhiri presentasi kami dari kelompok 19 dan akhir kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.